laporan yang masuk sama kami setelah membaca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Mengerikan, saya aja membaca gemetar ini Pak. Tapi mereka sebarkan buku ini ke orang-orang muslim. Per bulan itu menurut data kemarin itu 150 per bulan orang murtad sudah. Beliau punya anak 3. Beliau ini orang Bima. Sekolah SMP SMA Muhammadiyah. Luar biasa Pak beliau ini. Orangnya ini. Bapak nanti buka di YouTube, ketik Murtadin Saifuddin Ibrahim, akan muncul. Tapi jangan ditonton anak-anak, bahaya ini Pak. Gemetaran saya baca buku di tengah malam kemarin. Karena dia memahami itu, dia dosen agama, fasih bahasa Arab. Makanya enak dia memurtadkan orang. Jadi tidak ditemukan kata agama yang paling simpel itu adalah agama Nasrani, dijamin surga. Sementara umat Islam tidak ada jaminan. Apakah masuk surga Bapak? Insya Allah. Nah, nggak ada jaminan kan? Mohon Bapak kalau temukan ini di toko buku manapun, jangan dibeli, jangan dibaca. Bisa murtad Pak. Karena dia habis mengkoreksi dari sisi bahasa Arabnya semua ini. Subhanallah. Nauzubillah, mengerikan. Ya Bu, nih beliau ini. Jadi di sekarang di Brunei, di Singapura mereka sangat populer. Waktu dia dialog itu di salah satu tempat di Cawang Pak, itu dia pakai bahasa Arab itu, Al-Quran itu sangat fasih sekali. Karena memang dosen. Berikut ini kita akan mengintip salah satu isi dari buku Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, salah satunya adalah topik mengenai perbedaan kisah dan cerita di dalam Alkitab dan Al-Quran yang pastinya membuat sadar banyak Muslim untuk bertobat. Apa sajakah perbedaan kisah dan cerita ini? Berikut ini adalah 10 perbedaan kisah dan cerita dalam Alkitab dan Al-Quran. 1. Dalam Alkitab dan juga sejarah dunia, tidak ada kisah Abraham dibakar dalam api unggun oleh Raja Namrus. Tapi dalam Al-Quran kok ada. Dari mana cerita ini? Zaman Abraham tidak ada nama Raja Namrus. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Al-Quran Surat 21 ayat 68. Kalau dalam Alkitab, yang dilempar ke dalam api adalah Sadrah, Mesakh, dan Abednego, atas perintah Raja Nebukadnezar pada zaman kerajaan Babel. Rentang waktu antara Abraham dan Nebukadnezar, lebih dari 1000 tahun lebih dulu Abraham. Kenapa kesalahan ini terjadi dalam Al-Quran? Ini salah Jibril menyampaikan wahyu atau salah catat para penulis wahyu? Alkitab mengatakan bapaknya Abraham bernama Terah yang lahir di Ur-Kasdim, tapi Al-Quran mengatakan bapaknya Abraham bernama Azar, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran Surat 6 ayat 74. Alkitab mengatakan Abraham memindahkan kemahnya dan tinggal di Matmah dekat Hebron dan mendirikan mezbah di sana. Sedangkan Al-Quran mengatakan Abraham dan keluarganya tinggal di Mekah, di lembah yang tidak ada tanam-tanaman, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran Surat 14 ayat 37. Kapan Abraham ke Mekah? Dalam sejarah Abraham tidak pernah tinggal di Mekah dan mendirikan Ka'bah di sana. Tidak pernah Abraham datang ke Mekah. 2. Alkitab mengatakan bahwa Musa diambil anak oleh putri Firaun. Keluaran 2 ayat 5, dikatakan, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Tapi Al-Quran mengatakan Musa diambil anak oleh istri Firaun. Al-Quran Surat 28 ayat 9, dikatakan, dan berkatalah istri Firaun, adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tiada menyadari. Yang benar yang mana? Istri atau anak? 3. Alkitab mengatakan bahwa Haman hidup pada zaman kerajaan Persia dan bekerja pada Raja Ahasweros, baca cerita lengkapnya dalam kitab Ester. Sedangkan Al-Quran bercerita lain, bahwa Haman hidup di Mesir pada zaman Nabi Musa dan bekerja pada Raja Firaun. Dia membuat batu bata untuk membangun gedung yang tinggi. Padahal Raja Ahasweros dengan Raja Firaun berbeda zaman dan tempat. Bagaimana bisa berbeda jauh? Ahasweros di Persia, sedangkan Firaun di Mesir. Adakah ahli sejarah Islam yang bisa membantu saya?
4. Alkitab mengatakan bahwa ibu Isa Al-Masih adalah Maria, yang hidup pada zaman Romawi, tinggal di Bethlehem lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa Maryam ibu Isa Al-Masih adalah saudara dari Harun. Maryam, Harun dan Musa hidup di Mesir pada zaman Firaun. Mereka disebut keluarga Imran, nama dari surat Al-Quran yang ketiga. Jarak waktunya dengan Yesus ribuan tahun. Kalau Al-Quran dari Allah, kenapa Allah lupa dengan hal-hal kecil seperti itu? Kalau Al-Quran itu firman Allah, kenapa sejarah yang seperti itu Al-Quran tidak tahu? Kalau Al-Quran itu dibawa oleh Jibril, kenapa bisa salah? Kemudian Alkitab mencatat kelahiran Yesus di kandang domba dan dibaringkan dalam palungan. Tapi Al-Quran membuat sejarah sendiri dengan mengatakan Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma. Dikatakan dalam Al-Quran surat 19 ayat 23. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan. Yesus lahir di palungan atau di bawah pohon korma. Mana yang benar? Sejarah Islam tidak bisa menjelaskan. Tidak akan ada ahli tafsir yang bisa menerangkan, karena Nabi Muhammad saja tidak mengerti bagaimana bisa menjelaskannya. Apalagi ulama tafsir. Atau Al-Quran itu salah salin oleh penulis wahyu. Atau mungkin salah bisikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Atau salah cetak sejak masa Utsmani. 5. Dalam Alkitab Tuhan bersumpah, tetapi dia bersumpah demi dirinya sendiri. Misalnya, dalam Kejadian 22 ayat 16 dikatakan, aku bersumpah demi diriku sendiri. Dalam Mazmur 89 ayat 36 dikatakan, sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Ada lagi ayat yang lain, Mazmur 95 ayat 11 dikatakan, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Sedangkan dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan ciptaannya sendiri, seperti Allah bersumpah dengan kota Mekah. Allah bersumpah demi beredarnya bintang. Allah bersumpah dengan pohon tien. Allah bersumpah dengan minyak zaitun. Allah bersumpah dengan gunung Torsina. Allah bersumpah demi hari kiamat, dan lain-lain. Baca dalam Al-Quran surat 56 ayat 75, surat 69 ayat 38, surat 75 ayat 1, surat 95 ayat 1 sampai ayat 3 dan lain-lain. 6. Alkitab mengatakan bahwa Zakaria tidak bisa berbicara dengan manusia lain selama 9 bulan, dia bisu setelah tugas keimaman di Bait Suci dan akan dapat berbicara lagi setelah nubuatan kelahiran anaknya tergenapi. Baca Lukas pasal 1. Tetapi Al-Quran menulis di dalam surat Maryam ayat 10 Zakaria tidak dapat berbicara selama 3 malam. Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Tuhan berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat. Samakah 3 hari dengan 9 bulan? 7. Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus mati dibunuh dan disalib dengan bukti dan saksi mata, dan jauh sebelum hari penyaliban Yesus Kristus sendiri mengatakan hal itu kepada murid-muridnya. 4 kali Yesus memperingatkan kepada semua murid bahwa dia disalib untuk menggantikan hukuman dosa bagi semua manusia, dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sedangkan dalam Al-Quran mengatakan bahwa Al-Masih tidak dibunuh dan tidak pula disalib. Melainkan orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih lah yang disalib. Al-Quran Surat 4 ayat 158. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Siapakah orang yang diserupakan itu tidak jelas namanya. Di dalam sejarahnya, Yesus dan orang-orang di sekitarnya punya nama dan dikenal, salah satu contohnya orang yang menggantikan untuk memikul salib Yesus saja ada namanya, kenapa orang yang disulap oleh Allah dalam Al-Quran tidak mempunyai nama. Belum lagi kalau kita berpikir di sini Allah tidak punya kasihan kepada orang yang diserupakan itu, karena dia yang disalib, dan menanggung kematian Yesus. Tentara Romawi tertipu, orang-orang Yahudi tertipu, dan ahli Taurat terpuaskan dengan skenario tipuan Allah ini. Allah benar-benar telah menipu banyak orang. Kasihan yang disalib, tidak bersalah tapi menggantikan Yesus sebagai tumbal. Saya punya guru di Solo yang percaya kalau Yesus itu disalib. Karena ada bukti ayat Al-Quran yang berbalik dengan keimanan kaum muslim umumnya. Di dalam Al-Quran surat 3 ayat 55, ketika Allah berfirman,
Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Diperkuat lagi dalam Al-Quran Surat 19 ayat 33, dikatakan. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. 8. Alkitab mengatakan bahwa Nuh dan seluruh keluarganya diselamatkan dalam bencana air bah. Baca secara lengkap kisahnya di Kejadian 7 ayat 13, ayat 16, dan ayat 23. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa anak-anak Nabi Nuh tenggelam dalam peristiwa itu. Di dalam Al-Quran Surat 11 ayat 42 sampai ayat 43 dikatakan. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Jadi mana yang benar? 1. 9. Alkitab mengatakan anak Adam ada 3 orang, Kain, Habel dan Set. Al-Quran hanya menyebut 2 nama anak Adam yaitu Kabil dan Habel. Waktu saya kuliah dulu, diajarkan bahwa Al-Quran adalah kitab sejarah dan sangat akurat. Tapi Al-Quran tidak mengerti tentang silsilah para nabi dengan akurat. Di samping cerita yang tidak konsisten dengan kenyataan sejarah, tapi juga simpang siur dalam urutan zaman. Al-Quran hanya menyebutkan Yakub, tapi tidak mengenal nama Esau kakak kembar Yakub. Padahal cerita Esau dan Yakub ini adalah pengajaran dan topik paling penting dari sejarah Bani Israel. 10. Sampai pada akhirnya, dalam iman Kristen Tuhanlah yang berkorban untuk manusia, seperti di dalam Ibrani 9 ayat 26 dikatakan. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya, pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Di dalam Ibrani 9 ayat 28 dikatakan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Tetapi dalam iman Islam manusialah yang harus berkorban. Al-Quran Surat 22 ayat 34 dikatakan. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh. Jika Al-Quran adalah kitab suci yang berasal dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, ini tentunya tidak bertentangan dengan Alkitab yang ada di tangan orang Kristen dan Yahudi dewasa ini. Perbedaan ajarannya sangat jauh dan sangat berdampak dalam kehidupan sosial. Kalau orang sering bergaul dengan orang Kristen, lalu bergaul dengan orang Islam seperti saya ketika saya masih sholat dulu, jauh berbeda sikap dan perilaku saya. Sumber, buku Dialog dengan Saddam Hussein, penulis Saifuddin Ibrahim.